Bab 933. Pada chariot perang 8 ekstremitas, suasananya agak aneh. Setelah memasuki kereta perang, perilaku Yue Jianqiu benar-benar berbeda dari semangat sebelumnya, dingin sampai membuat orang agak kedinginan. Adapun Ye Yuan, dia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya sendiri dengan santai, tanpa sedikit pun perasaan acuh tak acuh. Produk khusus Bright Moon City, Waning Moon Falling Petals Wine. Tidak buruk, tidak buruk. Ini memalukan bahwa anggur ini hanya kelas menengah. Selain itu, usianya agak kurang. Kepala keluarga Yue sangat pelit. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas. Waning Moon Falling Petals Wine adalah anggur berkualitas tinggi dengan level yang sama dengan Immortal Remembrance Jade Brew. Hanya dengan menggunakan bunga abadi yang melambung dari kota Moon Bulan, ia bisa disuling. Namun, Yue Jianqiu jelas tidak akan mengambil kelas abadi Waning Moon Falling Petals Wine yang digunakan untuk menjamu tamu terhormat untuk datang dan menjamu Ye Yuan. Ye Yuan, kamu benar-benar memberikan hadiah sebesar itu. Setelah tiba di Bright Moon City, kamu melemparkannya ke dalam kekacauan. Dan kamu masih ingin Yue ini secara pribadi keluar dan menerimamu. Meskipun kata-kata Yue Jianqiu tenang, itu samar berisi niat membunuh. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Memandangnya, dia berkata dengan acuh tak acuh, keramah tamahan Bright Moon City, Ye ini juga sudah merasakannya. Kapan kekurangan sombong ini diperbaiki? Anda tiba, saya sudah memberi Anda wajah dan bekerja sama dengan Anda untuk bermain sandiwara. Kalau tidak, membuat saya menaiki kereta perang 8 ekstremitas ini bukanlah hal yang mudah. Petik 2. Mata Yue Jianqiu sedikit menyipit dan mengungkapkan secercah cahaya dingin. Jelas, toleransinya telah mencapai batas. Kata-kata Ye Yuan terlalu sombong. Temukan novel resmi di pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. The Eight Extremities War Chariot bukanlah yang bisa dilakukan siapapun. Ye Yuan, seorang junior, bisa mendapatkan chariot perang 8 ekstremitas sudah merupakan hal yang jauh lebih mulia. Pria ini sebenarnya masih berani membuat kesulitan. Yue Jianqiu memasang barisan besar seperti itu sebelumnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan status Ye Yuan, membuatnya menjadi misterius dalam penilaian publik. Dengan cara ini, dia, Yue Jianqiu, yang secara pribadi keluar untuk menerima secara alami tidak akan tampak menurunkan statusnya. Sebelum berangkat, ia bahkan dengan sengaja mengumumkan hukuman Yue Yunfeng di depan orang-orang biasa, menunjukkan bahwa insiden hari ini hanyalah kesalahan individu Yue Yunfeng, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yue. Kesalahan ini, Yue Yunfeng memikulnya sendirian. Yue Jianqiu menyelesaikan kecanggungan keluarga Yue dengan mengangkat tangannya. Dia memang penguasa yang perkasa dengan visi yang berani. Hanya saja ketidaksenangannya terhadap Ye Yuan pergi tanpa berkata. Oleh karena itu, setelah naik chariot perang 8 ekstremitas, dia secara alami tidak akan menunjukkan Ye Yuan sikap yang baik. Umur belum tua, tapi nadamu tidak kecil. Mungkinkah naik kereta perang 8 ekstremitasku membuat statusmu memalukan? Jangan lupa, kau hanya udik dari alam bawah. Yue Jianqiu berkata dengan mendengus dingin. Hanya mendapatkan kereta perang yang buruk, apa masalahnya? Orang lain peduli, tapi aku, Ye Yuan, tidak peduli. Ye Yuan berkata dengan dingin. Berbicara dalam hal puncak status Kaisar Alkimia Ye Yuan, dia naik chariot perang 8 ekstremitas memberi wajah keluarga Yue. Hanya saja keadaan telah berubah dengan berlalunya waktu, Yue Jianqiu tidak tahu bahwa orang yang duduk di seberangnya adalah jenius alkimia yang memiliki alam surgawi di hadapannya. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Jianqiu tidak bisa menahan diri untuk terdiam. Bocah ini terlalu sombong. Dia benar-benar tidak menempatkannya, pemimpin peringkat 1 tanah suci ini, di matanya. Mereka yang tidak tahu bahkan akan berpikir bahwa Ye Yuan adalah kekuatan besar Raja Surgawi yang tangguh. Cukup omong kosong. Penyakit liar, kamu benar-benar yakin tentang hal itu. Kuan Xingzi telah datang dan membantu Lier untuk mendiagnosis sebelumnya. Bahkan dia bingung apa yang harus dilakukan juga. Yue Jianqiu berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan berkata dengan dingin, Kuan Xingzi, lelaki tua itu puas dengan kemenangannya sendiri, tidak layak disebut. Jika dia bisa menyembuhkannya, itu akan aneh. Tapi berbicara tentang itu, kompetisi bulan cerah ini, apa artinya itu? Bagaimana kebahagiaan seumur hidup putri Anda dapat ditentukan dengan metode ceroboh seperti itu? Petik 2. Ye Yuan baru saja memasuki kota tetapi mendengar tentang masalah kompetisi bulan cerah juga. Banyak talenta muda yang berkumpul di Bright Moon City sebenarnya untuk bersaing untuk Yue Mengli.
Tempat pertama dari kompetisi bulan terang akan menikahi Yue Mengli. Sebagai mas kawin, Bright Moon City akan membuka tempat dan membiarkan menantu masa depan memasuki Fasun Bright Moon Realm. Yue Mengli memang keindahan yang tak tertandingi. Hanya saja berita tentang hari-harinya yang sudah dihitung sudah lama menyebar. Para jenius muda yang datang ke sini mungkin bukan demi Yue Mengli sama sekali, tetapi untuk kesempatan itu untuk memasuki Realm Bright Moon Fasun. Apa artinya persaingan bela diri untuk menemukan pasangan juga? Yue Jianqiu menembaknya dengan tatapan tajam dan berkata, ini bukan giliranmu untuk datang dan khawatir tentang urusan keluarga Yue. Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan, jika kamu tulus terhadap Li Er, lalu kalahkan semua pria muda berbakat selama kompetisi bulan terang. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar ini, dia tanpa sadar membalik barang-barang, dan dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Melihat adegan ini, Yue Jianqiu mencibir dingin di dalam hatinya. Bocah ini ingin mencetak gol di luar liganya, sekarang, setelah mendengar bahwa ia harus berurusan dengan para jenius muda yang luar biasa di bawah langit, ia segera layu. Hati Li Er sepenuhnya terikat pada Ye Yuan. Bagaimana dia, sebagai ayahnya, tidak tahu. Hanya saja dia merasa bahwa Li Er telah mempercayakan kepada orang yang salah sekarang. Namun, pikiran Ye Yuan saat ini benar-benar terpisah dari apa yang ada di pikiran Yue Jianqiu. Alasan mengapa dia linglung adalah karena dia tidak berpikir Yue Jianqiu benar-benar berpikir bahwa dia memiliki desain pada Li Er. Tetapi mengenai Yue Mengli, Ye Yuan memang memiliki perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Perasaan semacam ini benar-benar berbeda dari ketika dia menghadapi gadis-gadis lain. Ye Yuan tanpa sadar mengingat masalah Yue Mengli yang menciumnya saat itu. Mengingatnya sekarang, dia benar-benar merasakan jantungnya berdebar-debar kegirangan. Mungkinkah dia benar-benar jatuh cinta pada Yue Mengli? Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan menempatkan seluruh tubuh dan pikirannya dalam alkimia. Dan kehidupan ini, tujuan terbesarnya adalah membalas dendam pada Ji Changlan. Jadi dia secara sadar atau tidak sadar menahan diri dari berpikir di bidang ini. Awalnya, Ye Yuan berpikir bahwa dia hanya memiliki perasaan terima kasih kepada Yue Mengli. Tapi melihat itu sekarang, sepertinya tidak begitu. Kecuali, apa kesimpulannya, Ye Yuan tidak memiliki jawaban yang jelas di dalam hatinya juga. Bagus kalau kamu takut. Jika kamu benar-benar bisa memperlakukan Li Er, keluarga Yue secara alami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kecuali, jika kamu menggunakan ini sebagai chip untuk datang dan mendapatkan Li Er, itu tidak mungkin. Namun, aku akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu, jika kamu tidak bisa memperlakukan Li Er, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan di dunia ini. Yue Jianqiu berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan mengumpulkan pikirannya. Meminum seteguk anggur Waning Moon Falling Petals, dia berkata dengan dingin, penyakit Li Er, kamu tidak perlu khawatir. Tapi mengorganisir kompetisi bulan cerah ini benar-benar sangat bodoh. Setelah penyakit Li Er disembuhkan, kultivasinya akan maju dengan kecepatan luar biasa. Tak lama, tidak ada seorang pun di keluarga Yue Anda yang akan menjadi lawannya lagi. Petik 2. Yue Jianqiu berkata dengan suara yang dalam, kedengarannya lebih bagus daripada itu. Hari-hari Li Er dinomori, Anda juga menghilang 2 tahun ini. Lebih jauh, bidang kultivasi Anda terlalu rendah dan sama sekali tidak dapat memurnikan pil pemisah jiwa sama sekali bahkan jika Anda benar-benar datang, apa gunanya? Li Er dilahirkan dengan Moonlight Heavenly Eye Fisik. Kekuatan-kekuatan okulernya adalah salah satu dari jenis di keluarga Yue. Jika dia benar-benar pergi seperti ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Yue. Apa yang kamu tahu? Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Ye Yuan benar-benar frustrasi dalam hatinya. Makna Yue Jianqiu sebenarnya memperlakukan Yue Mengli sebagai alat untuk meneruskan garis keluarga. Karena keturunan dari Moonlight Heavenly Eye Fisik bawaan, ada peluang 30% untuk menjadi dari Moonlight Heavenly Eye Fisik bawaan juga. Bahkan jika tidak, kekuatan mata keturunannya juga jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa. Justru karena ini bahwa Yue Jianqiu akan bersedia memberikan tempat untuk memasuki alam bulan Bright Fasun, dan juga harus menemukan menantu yang bangga untuk dirinya sendiri. Bab 934. Serahkan penyakit Li Er kepadaku. Keluarga Yue membatalkan kompetisi bulan terang kali ini. Ye Yuan tiba-tiba berbicara. Hanya saja tatapannya menjadi agak dingin. Tapi Yue Jianqiu berkata, tidak mungkin. Saat ini, para jenius telah berkumpul di kota bulan terang. Ada banyak kekuatan yang bahkan keluarga Yue tidak mampu untuk memprovokasi juga. Ingin membatalkan kompetisi bulan terang sudah tidak mungkin. Meski begitu kalimat,
Jika Anda bisa menang dalam kompetisi bulan terang, Kaisar ini akan menikahi Lier kepada Anda tanpa kata lain. Petik 2. Kata-kata Yue Jianqiu memiliki niat memberikan tit untuk Tat. Tetapi ini juga tidak bisa disalahkan padanya. Sekarang, kompetisi bulan terang sudah menjadi panah yang cocok untuk yang kuat, tidak sampai keluarga Yue untuk tidak melepaskan lagi. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin, dan dia berkata dengan suara serius, para jenius yang kau bicarakan, mungkinkah itu Zhou Yan, mereka semua? Lupakan saja, terserah padamu untuk menyelenggarakan kompetisi bulan terang juga. Siapapun yang menang, hanya datang dan tantang aku. Petik 2. Kata-kata ini diucapkan dengan dominan. Makna Ye Yuan adalah bahwa yang disebut jenius tidak layak bertukar pukulan sama sekali. Yue Jianqiu menjadi kaku, dan dia berkata dengan suara yang dalam, cukup lancang. Apa hakmu untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dari yang lain? Selanjutnya, kamu, alam pencerahan surga, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menerima tantangan orang lain? Petik 2. Yue Jianqiu, aku pikir kamu tidak seharusnya salah. Saat ini, aku tidak sedang berdiskusi dengan kamu, aku hanya memberitahu kamu. Melakukan itu sudah memberikan wajah keluarga Yue kamu. Jika tidak melihat karena Liers wajah, aku akan langsung membawanya pergi. Jangan lihat aku dengan ekspresi seperti ini di matamu. Jika aku ingin membawa Lier pergi, kamu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Alasannya, saya pikir Anda tahu. Ye Yuan berkata dengan dingin. Yue Jianqiu menatap Ye Yuan dengan dingin, mengungkapkan cahaya dingin. Bocah ini, menghadapnya, kepala keluarga Yue ini, dia juga berani begitu tak terkendali. Tapi Ye Yuan yang begitu percaya diri sebenarnya membuatnya agak berhati-hati dalam mengambil tindakan. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Dia secara alami menyadari apa yang dirujuk Ye Yuan. Jika Raja Bela Diri Jiwa Surgawi ingin membawa Lier pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Jelas, ini juga tempat kepercayaan Ye Yuan berbohong. Ye Yuan memiliki penampilan arogan, sama sekali tidak menempatkan Yue Jianqiu dalam pandangannya sama sekali. Ini tidak bisa membantu memadati orang dengan pikiran. Untuk keluarga Yue dan keluarga Zhou, mereka berspekulasi identitas Ye Yuan sebelumnya, dan mereka merasa bahwa kemungkinan terbesar adalah bahwa Ye Yuan adalah putra tidak sah Zhong Zizhen. Jika tidak, bagaimana mungkin alam pencerahan surga kecil yang mungil bisa membuat salah satu dari 10 Raja Surgawi Agung mengambil tindakan? Selain itu, Ye Yuan luar biasa dalam jiwa dan seni bela diri. Kekuatan alkemisnya tak tertandingi, hanya diukir dari cetakan yang sama. Berpikir di sini, bagaimana Yue Jianqiu masih ragu. Baik, Kaisar ini berjanji padamu. Kamu sangat arogan, memandang rendah para pahlawan Realm Divine. Aku ingin melihat berapa banyak kemampuan yang kamu miliki. Yue Jianqiu berkata dengan dingin. Diremas oleh seorang junior, Yue Jianqiu merasa sama mengerikannya dengan memakan lalat. Kecuali, dia akhirnya tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Ye Yuan. Keluarga Yue adalah pengendali de facto Bright Moon City. Total luas istana dan halamannya sangat luas. Saat ini, di samping danau kecil dengan pemandangan indah, beberapa tokoh saat ini mengagumi pemandangan dan mengobrol. Oh Lier, Yan Er telah tumbuh bersama dengan Anda sejak muda dan hanya memiliki mata untuk Anda. Keluarga Zhou dan keluarga Yue telah terhubung melalui pernikahan selama beberapa generasi. Mengapa Anda menolak untuk bersama dengan Yan Er? Petik 2. Seorang wanita parubaya melakukan yang terbaik untuk membujuk gadis muda di sampingnya dengan sungguh-sungguh. Gadis muda ini tidak lain adalah Yue Mengli. Bibi, jangan membuat hal-hal sulit bagi Lier lagi. Kompetisi bulan terang kali ini, aku akan mengalahkan semua jenius dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk membuktikan bahwa akulah yang paling berharga dari Lier. Selanjutnya, selama saya menang, saya dapat membantu keluarga Yue menjaga tempat untuk memasuki Realm Bright Moon Fasun. Petik 2. Zhou Yan juga hadir, kecuali, dia sudah memotong setengah tanpa menunggu Yue Mengli untuk menjawab. Dia terluka parah oleh Raja Jiwa Surgawi Bela Diri terakhir kali dia pergi ke Crimson Afterglow Holy Land. Keluarga Zhou mengeluarkan biaya besar sebelum mendapatkan metode untuk membiarkan Zhou Yan mendapatkan kembali kesadaran dari Raja Bela Diri Jiwa Surgawi di sana. Tapi bakat Zhou Yan memang sangat menantang surga. Mengalami cedera serius kali ini, tidak hanya kekuatannya tidak mundur, itu malah maju, dan sebenarnya secara langsung menembus belenggu Dao Realm, melangkah ke jajaran Kaisar Realm dalam satu pukulan. Jadi kali ini,
Itu sebabnya dia penuh percaya diri, ingin menginjak-injak semua jenius dengan berjalan kaki. Nama wanita parubaya itu disebut Zhou Qianru, sepupu Zhou Jia. Dia menikah dengan saudara laki-laki Yue Jianqiu, Yue Jianke. Karena itu, Zhou Yan memanggil bibinya. Zhou Yan setelah menerobos ke Dao Realem, keunggulannya tampaknya jauh lebih terkendali, dan dia juga jauh lebih berkepala dingin. Hanya saja dia masih bertekad untuk mendapatkan Yue Mengli. Li Er, di masa lalu, kamu mengangkat hidungmu pada Yan Er, itu karena dia masih muda. Kali ini, dia tumbuh lebih bijaksana dengan setiap kemunduran dan sudah jauh lebih dewasa. Menikahinya, Zhou dan Yue dua keluarga akan lebih dekat hubungannya. Bukankah itu lebih baik? Zhou Qianru terus membujuk. Zhou Yan berkata, Bibi, jangan katakan lagi. Karena Li Er mengatakan bahwa dia ingin menikahi jenius terkuat, maka, aku akan menjadi yang terkuat. Kedua orang itu bernyanyi dalam paduan suara. Yue Mengli sebenarnya bahkan tidak punya ruang untuk menyela. Sebenarnya, penggagas kompetisi bulan terang kali ini masih Yue Mengli. Saat itu, Yue Jianqiu terlalu tak kenal belas kasihan, bersikeras untuk menikahi Zhou Yan. Tapi Yue Mengli menolak untuk tidak peduli apapun dan berkata kepada Yue Jianqiu, jika aku, Yue Mengli, harus menikah, aku harus menikahi jenius muda terkuat juga. Petik 2. Oleh karena itu, itulah sebabnya ada kompetisi bulan terang kali ini. Dalam sekejap, 7 hingga 8 tahun berlalu. Penderitaan jiwa surgawi Yue Mengli merobek sudah semakin tak terkendali. Frekuensi ledakan juga menjadi lebih besar dan lebih besar. Bahkan dengan cairan sekering Azure Spirit Heart, dia juga tidak bisa bertahan lama. Namun, Ye Yuan tidak muncul selama ini. Tapi Yue Mengli tidak kehilangan kepercayaan pada Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan pasti akan datang dan menyelamatkannya. Bibi, kompetisi bulan terang sudah merupakan kesimpulan terdahulu. Apa gunanya mengatakan ini? Jika Zhou Yan dapat mengambil tempat pertama dan kembali, aku akan menepati janjiku, kata Yue Mengli dengan dingin. Kulitnya sangat pucat, alisnya sedikit berkerut, tampak sangat kuyu. Namun meski begitu, itu masih tidak bisa menghalangi pesonanya. Yue Mengli saat ini bukannya memiliki semacam kecantikan sakit-sakitan, membuat orang merasa lebih protektif terhadapnya, dan lebih bersedia untuk merawat. Aku khawatir itu tidak akan mudah. Dengan Ye Yuan di sekitar, tempat pertama pasti tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Di belakang Yue Mengli, seorang pemuda dengan pakaian biru membuka mulutnya. Pemuda berjubah biru ini adalah Ye Qing. 7 hingga 8 tahun telah berlalu, aura Ye Qing jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Saat ini, dia sudah hampir akan menerobos ke tingkat 9. Meletus dengan akumulasi yang dalam sepertinya berbicara tentang situasi Ye Qing. Tapi Zhou Yan tidak marah. Dia berkata dengan senyum tipis, Ye Yuan. Bahkan jika dia lebih kuat, dia harus tiba di Bright Moon City sebelum kompetisi Bright Moon juga. Dikatakan bahwa dia telah menghilang selama bertahun-tahun. Iya, ombak alam bawah, hanya naik selama beberapa tahun, berapa banyak kekuatannya bisa meningkat. Mungkin, dia bahkan belum mencapai alam pencerahan surga sekarang, kata Zhou Qianru dengan jijik. Alis Yue Mengli berkerut dan dia berkata dengan tidak senang, Bibi, penyakit Li Er sudah tidak bisa bertahan lama. Mungkinkah Anda ingin melihat Li Er meninggalkan dunia ini di sini dan sekarang? Hati Zhou Qianru berdebar, tidak berharap untuk melampaui tanda, dan buru-buru berkata sambil tersenyum, Li Er, bukankah ada kesalahpahaman? Bibi tentu berharap Anda segera pulih. Tapi sekarang hanya mempertimbangkan fakta sebagaimana adanya. Bahwa Ye Yuan hanya naik sekitar 6-7 tahun, bahkan jika bakatnya lagi mengerikan, kemajuannya juga harus memiliki batas, kan? Petik 2. Begitukah, Bibi ini, aku khawatir kamu akan mengecewakanmu. Pada saat ini, profil muda perlahan keluar. Nada itu memiliki ejekan yang tak terlukiskan. Bab 935. Melihat sosok yang membuatnya sangat ingin, Yue Mengli sebenarnya agak bingung untuk beberapa waktu. Tidak ada yang tahu bagaimana Yue Mengli hidup selama beberapa tahun terakhir ini. Penderitaan jiwa surgawi merobek adalah apa yang orang biasa tidak bisa bayangkan. Setiap kali Yue Mengli sangat diliputi kesakitan sehingga dia berharap dia sudah mati, sosok yang tinggi dan lurus itu akan selalu muncul dalam benaknya. Ye Yuan lah yang memberinya keberanian untuk terus hidup. Bayangan yang indah bergerak sedikit dan sudah melilit pinggang Ye Yuan. Aku akhirnya menunggu sampai kamu datang. Sangat tenang, tidak terlalu berfluktuasi emosi, dan juga tidak akan mengeluh menangis seperti gadis-gadis biasa. Yue Mengli selalu menjadi gadis peri yang berada di dunia lain.
Hanya saja kalimat yang sederhana dan singkat ini sudah mewujudkan semua itu. Kerinduan, penderitaan, keraguan-raguan, ketekunan, bertahan sampai awan terbuka untuk melihat bulan yang cerah, semuanya ada di dalam satu kalimat ini. Ye Yuan datang, itu sudah cukup. Yang lainnya tidak penting. Dipeluk oleh seorang wanita cantik, Ye Yuan sebenarnya memunculkan perasaan yang sangat memuaskan. Dia tidak bisa membantu diam-diam menghela nafas dan juga mengulurkan tangan untuk memeluk Yue Mengli. Aku datang, semuanya akan berakhir, kata Ye Yuan lembut. Batuk, batuk, di belakang Ye Yuan, beberapa batuk tiba-tiba menular. Yue Mengli terkejut sebelum menyadari bahwa di belakang Ye Yuan sebenarnya adalah ayah. Yue Jianqiu menatap Ye Yuan di belakang, tatapannya agak bermusuhan. Tapi Ye Yuan tidak memperhatikan tatapannya dan terus memeluk Yue Mengli. Dia tidak memiliki niat untuk melepaskan. Wajah Zhou Yan berubah menjadi hijau, tatapannya menatap Ye Yuan dipenuhi dengan kebencian. Dia tumbuh bersama Yue Mengli sejak muda dan bisa dikatakan berada dalam posisi yang menguntungkan. Namun, Yue Mengli mutiara cerah ini digenggam di tangan Ye Yuan saat ini. Kapan Yue Mengli pernah seperti ini ke arahnya? Kecemburuan dan kebencian Zhou Yan terhadap Ye Yuan dalam hatinya sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan. Tapi saat dia memikirkan Raja Jiwa Surgawi bela diri, dia tidak bisa menahan diri untuk bergidik dari lubuk hatinya. Kamu Ye Yuan. Kamu sebenarnya sudah mencapai puncak pencerahan surga tingkat ke-9. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, suara heran Zhou Qianru menghancurkan suasana yang agak aneh dari adegan itu. Dia masih meramalkan sebelum ini bahwa Ye Yuan paling tidak akan melampaui alam pencerahan surga. Tapi ketika Ye Yuan berdiri di depannya, dia sebenarnya sudah puncak realem surga pencerahan, hanya satu langkah lagi untuk dapat melangkah ke Paseles Realem. Kecepatan kultivasi semacam ini benar-benar sedikit terlalu mengerikan juga, kan? Pada saat ini, Zhou Yan juga menemukan ranah kultivasi Ye Yuan, murid-muridnya tanpa sadar mencekik. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Keluarga Zhou menduga bahwa Ye Yuan sangat mungkin putra tidak sah Raja Jiwa Bela Diri Suci. Mungkinkah itu? Dugaan ini benar. Dia tahu bahwa ketika Ye Yuan baru saja naik, dia hanya memiliki kekuatan yang baru saja memasuki alam traversing surgawi. Ini hanya 6-7 tahun, Ye Yuan benar-benar menembus 3 bidang kultivasi utama berturut-turut. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu mengerikan. Mengenang kembali pada saat itu, ketika dia bertemu Ye Yuan untuk pertama kalinya, Ye Yuan masih seperti semut di depannya. Tetapi ketika hanya 7 hingga 8 tahun telah berlalu, Ye Yuan benar-benar menunjukkan tren untuk mengejar ketinggalan dari belakang. Ini memberi Zhou Yan perasaan sangat tertekan. Aborigin alam rendah, jika dia tidak memiliki bantuan kekuatan utama alam surgawi, bagaimana mungkin dia bisa berkultivasi begitu cepat? Jadi bagaimana jika puncak alam pencerahan surga? Dengan kekuatanmu, tidak mungkin untuk menang dalam kompetisi bulan cerah. Ye Yuan, jika kamu seorang pria, bertarunglah untuk melihat siapa pemenang dalam kompetisi bulan cerah. Zhou Yan mengeluarkan surat tantangan kepada Ye Yuan di depan semua orang. Zhou Yan saat ini seperti ayam jago dalam kepanasan. Dia mengeluarkan tantangan kepada Ye Yuan sudah merupakan rahmat terakhir yang bisa dia pertahankan. Ye Yuan, Yue Mengli menatap Ye Yuan, agak malu. Kompetisi Bright Moon ini bahkan diperbaiki olehnya untuk menyeret waktu. Dia tidak berharap bahwa itu akan menjebak Ye Yuan pada akhirnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Li Er, apa yang kamu katakan itu benar. Laki-lakimu tentu saja yang terkuat. Zhou Yan, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ingin menantangku, kamu harus kalahkan semua orang di kompetisi bulan cerah. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang saya. Petik 2. Zhou Yan membeku dan berkata dengan kekeh, Ye Yuan, kamu juga terlalu sombong, kan? Para jenius alam surgawi itu tak terhitung banyaknya. Bahkan jika kecepatan kultivasi Anda luar biasa, Anda bahkan tidak peringkat di 100 teratas. Apa yang benar apakah Anda harus membiarkan saya menantang Anda? Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan bahkan tidak bisa repot-repot menjelaskan sama sekali. Yan Er, aku sudah berjanji pada Ye Yuan. Pemenang kompetisi bulan cerah besok akan bertarung dengan Ye Yuan untuk kualifikasi untuk memasuki alam bulan terang Fasun. Yue Jianqiu angkat bicara. Zhou Yan berubah kaku, matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Paman Yue, kamu tidak bercanda, kan? Ye Yuan,
Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mendapatkan perawatan seperti itu? Keputusan Yue Jianqiu ini terlalu tidak masuk akal. Ye Yuan hanya seorang seniman bela diri realem surga pencerahan. Membiarkannya berhadapan dengan pemenang kompetisi bulan cerah besok, bukankah itu membuat lelucon? Wajah Yue Jianqiu sedikit turun, dan dia berkata, kamu tahu bahwa Ye Yuan memiliki kualifikasi ini. Mendengar kata-kata ini, hati Zhou Yan tidak bisa menahan diri. Mungkinkah spekulasi itu benar? Baiklah, cukup omong kosong, semua bubar. Penyakit liar tidak bisa menunda. Aku harus mulai mengambil denyut nadi liar, kata Ye Yuan dengan dingin. Kamu, benar-benar akan mengobati penyakit liar. Menurut apa yang aku tahu, ingin mengobati penyakit liar membutuhkan memurnikan pil pemisah jiwa, kan? Pil obat itu adalah apa yang bahkan tidak bisa diperbaiki oleh pembangkit tenaga listrik Alchemy Emperor. Anda apakah hanya alam pencerahan surga dan dapat memperbaiki pil pemisah jiwa? Zhou Yan berkata dengan ekspresi jijik. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, formula pil ini diberikan kepada liar oleh saya. Hanya saya yang bisa memperbaikinya. Adapun untuk bidang kultivasi, apa yang Anda katakan benar, saya memang bisa, memperbaiki pil pemisah jiwa sekarang. Petik 2. Zhou Yan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, lihat, aku tahu itu. Bahkan jika itu adalah formula pilmu sendiri, tanpa puncak kekuatan alkimia mulia, bahkan tidak memikirkan pil obat ini sama sekali. Alchemy Venerable itu, baiklah kalau begitu, itu terlalu mudah bagiku. Zhou Yan baru saja akan mengejek penghinaan ketika tiba-tiba, ekspresinya sangat berubah. Energi yang mengerikan merayap keluar. Hamparan langit ini tiba-tiba redup. Di langit, dua jenis warna awan kesusahan mengembun dan terbentuk dengan sangat cepat. Kesengsaraan surgawi dua warna. Ye Yuan benar-benar menerobos pada kata perselisihan. Ye Yuan, apakah kamu gila? Melampaui kesusahan seperti ini akan membuat keluarga Yue menjadi gurun. Yue Jianqiu berkata dengan suara serius. Kekuatan kesusahan surgawi Ye Yuan sangat mengerikan. Yue Jianqiu juga sangat terkejut di hatinya ketika dia melihatnya. Ketika orang-orang biasa melampaui kesengsaraan, sebagian besar akan membuat persiapan yang cukup, dan menemukan ladang kosong di alam liar untuk melampaui kesengsaraan. Tapi Ye Yuan sebenarnya melampaui kesengsaraannya di depan semua orang. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, menyempurnakan pil pemisah jiwa membutuhkan kekuatan petir. Kekuatan kesusahan surgawi ini paling cocok. Semua orang menunggu dengan tenang, aku akan segera kembali. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat dan langsung menuju ke surga ke-9. Ye Yuan benar-benar akan menghadapi kesengsaraan surgawi di udara. Krek, krek, rumble. Kesengsaraan surgawi dua warna yang mengerikan meluncur turun, langsung menuju ke Ye Yuan. Ye Yuan meraung keras dan benar-benar menahan serangan ini. Tubuh kedagingannya adalah tier 8 tingkat menengah dan sama sekali tidak takut dengan kekuatan kesusahan surgawi ini. Adapun kesusahan jiwa, Ye Yuan bahkan kurang khawatir. Dengan Soul Suppressing Pearl, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Bergemuruh, baut kesusahan surgawi runtuh seolah-olah itu adalah amarah surga. Tapi Ye Yuan mirip dengan berjalan santai di halaman yang terbenam di dalam. Akhirnya, baut terakhir kesengsaraan surgawi yang mengerikan jatuh. Mata semua orang membelalak. Ye Yuan benar-benar pergi untuk mengambil kilat kesusahan surgawi dengan tangan kosong. Bab 936. Energi esensi Ye Yuan memuntahkan liar, tapi petir di tangannya luar biasa keras, ingin membunuh Ye Yuan untuk selamanya. Hanya saja Ye Yuan tidak peduli tentang kekuatan kekerasan petir sama sekali. Dengan tangan kirinya mengeluarkan botol kecil kehitaman-kehitaman dan menggambar dengan energi intinya, ia langsung memasukkan petir ke dalam botol kecil. His, sangat kuat. Siapa itu? Bagaimana bisa melampaui kesengsaraan surga Paseles Realem memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Apakah kamu melihatnya? Dia menyegel petir dengan tangan kosong sekarang. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar seperti bermain-main dengannya. Apa yang ditransendensikan adalah kesengsaraan surgawi dua warna. Kesengsaraan petir yang melampaui dan kesengsaraan jiwa bersama-sama sangat berbahaya. Tapi, bocah ini juga terlalu aneh, kan? Ketika Ye Yuan melampaui kesengsaraan di keluarga Yue, kekuatannya sangat hebat. Itu secara alami membangkitkan banyak perhatian. Terutama pemandangannya dengan tangan kosong meraih kilat surgawi, itu membuat semua orang terkejut. Untuk beberapa waktu, Ye Yuan benar-benar menjadi idola banyak junior keluarga Yue. Ketika Zhou Yan melihat adegan ini, ekspresinya menjadi sangat buruk.
Dia berpikir bahwa dengan menerobos ke daun mendalam dan mencapai realem kaisar, sudah cukup untuk membuat Ye Yuan lepas. Tapi melihat itu sekarang, itu tidak mudah sama sekali. Terobosan Ye Yuan ke alam Paseles itu terlalu mudah. Tanpa kekuatan yang luar biasa menakutkan, siapa yang berani mengatasi kesengsaraan seperti dia? Meskipun Yue Jianqiu tenang di permukaan, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Dia hanya mendengar namanya selama ini, dan kesannya terhadap Ye Yuan tidak bagus. Seorang udik digunakan yang tahu metode apa untuk memperdaya putrinya. Jika tidak melihat karena wajah Raja Jiwa Dewa Bela Diri, keluarga Yue akan lama membuat langkah untuk membunuh Ye Yuan. Tapi sekarang, Yue Jianqiu akhirnya tahu mengapa Ye Yuan berani menjadi begitu sombong. Dia tidak hanya mengandalkan ketenaran Zhong Zizhen yang menakjubkan. Dia sendiri juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Menyelesaikan melampaui kesengsaraan, Ye Yuan berjalan santai, aura seluruh orangnya meningkat secara substansial. Ketika dia tiba di depan semua orang lagi, dia benar-benar memberi orang perasaan membingungkan. Alam tanpa dasar, tanpa hukum dan tanpa hukum, seluruh orang memiliki perasaan bergabung ke surga dan bumi. Ini adalah manifestasi dari memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap Dao Surgawi. Namun, situasi Ye Yuan jelas jauh lebih intens dibandingkan dengan seniman bela diri biasa yang baru saja memasuki alam Paseles. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Ye Yuan terhadap Heavenly Dao jauh di atas seniman bela diri Paseles tingkat pertama yang biasa. Sekarang, aku bisa memperbaiki pil pemisah jiwa. Menghadapi semua orang, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Zhou Yan berubah, maka dia segera mencibir dingin dan berkata, jika tahap awal Paseles Realm dapat memperbaiki pil pemisah jiwa, maka bukankah pembangkit tenaga listrik Alchemy Emperor menjadi lelucon? Kesulitan memperbaiki pil pemisah jiwa telah memperoleh kebaikan mengetahui berapa banyak konfirmasi orang dalam waktu 7 hingga 8 tahun ini. Jelas hanya pil obat tier 8, tetapi banyak kaisar alkimia tidak bisa memperbaikinya. Bahkan seseorang yang sekuat Quan Xingzi juga kalah di bawah pil obat tier 8 yang sangat kecil ini. Selanjutnya, formula pil Ye Yuan memberi Yue Mengli, catatannya sangat rincin. Area tempat memurnikan pil pemisah jiwa perlu diperhatikan, ia menandai masing-masing. Namun, masih belum ada yang bisa memperbaikinya. Ye Yuan sangat tenang. Dia hanya berkata dengan dingin, di depan saya, mereka memang bercanda. Sungguh pemuda yang sangat arogan. Hanya tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Pil pemisah jiwa ini datang dari tangan Anda, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik Alchemy Emperor tidak dapat memperbaikinya. Jika Anda, Paseles Realm tahap awal yang kecil dapat memurnikan itu, mungkin karena formula pil yang kamu berikan bermasalah, kan? Zhou Qianru tiba-tiba berbicara dengan senyum dingin. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah. Pengurangan Zhou Qianru sangat logis dan masuk akal, membuat mereka semua tidak dapat menahan diri dari memiliki kecurigaan terhadap Ye Yuan. Tidak ada alasan bahwa pil obat yang bahkan memuja kaisar alkimia tidak bisa disuling, Alchemy Venerable peringkat awal bisa memperbaikinya, kan? Situasi semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan akal sehat. Melihat reaksi semua orang, Zhou Qianru menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia menatap Ye Yuan dengan senyum dingin dan berkata, kamu menggunakan formula pil palsu dan menipu Li Er selama bertahun-tahun, benar-benar jahat. Atau mungkin, penyakit Li Er tidak begitu serius sejak awal. Kamu menggunakan beberapa trik di antara untuk memperparah penyakitnya. Lalu, Anda mengulurkan tangan membantu, sehingga membuat Li Er mengikuti Anda dengan sepenuh hati. Petik 2. Ekspresi anggota keluarga Yue menjadi semakin jelek. Terutama Zhou Yan, tatapannya ketika melihat Ye Yuan bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Menyiapkan tipuan 10 tahun, menipu hati Li Er, Ye Yuan layak mati. Ye Yuan, kau benar-benar gelap dan licik. Kita semua disimpan dalam kegelapan olehmu. Li Er, jangan tertipu oleh pria keji ini. Zhou Yan menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Ye Yuan memandangnya seolah dia sedang melihat seorang idiot, dan berkata dengan dingin, 5 hari kemudian, aku akan secara publik memperbaiki pil pemisah jiwa. Semua alkemis yang telah menyempurnakan pil pemisah jiwa sebelumnya, kalian semua dapat mengundang mereka di sini untuk menghadiri upacara. Apakah formula pil yang saya berikan bermasalah atau tidak, itu akan menjadi jelas sekilas pada waktu itu. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Setiap alkemis menghargai barang-barang mereka sendiri. Mereka seperti itu terhadap formula pil, dan juga seperti itu terhadap metode pemurnian. Secara publik menyempurnakan pil pemisahan jiwa, ini akan menampilkan proses pemurnian Ye Yuan di depan dunia,
menerima ulasan dan persetujuan semua orang. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik. Silakan klik www.com untuk berkunjung. Mereka yang telah memurnikan pil pemisahan jiwa sebelumnya adalah semua pusat kekuatan Kaisar Alkimia. Mereka tidak bisa memperbaiki pil pemisahan jiwa, tetapi jika formula pil benar-benar memiliki masalah, mereka akan bisa mengatakannya. Mungkin Ye Yuan memiliki cara untuk menipu satu atau dua orang. Tetapi begitu banyak Kaisar Alkimia yang mengamati upacara itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan yang sangat tinggi, dia juga tidak bisa menipu mereka. Jika bukan karena memiliki kepercayaan mutlak pada keterampilan alkimia sendiri, Ye Yuan benar-benar tidak akan berani melakukannya. Juga, kekuatan imajinatif Bibi ini masih cukup kaya. Tapi menggunakan metode semacam ini untuk menabur perselisihan antara Li Er dan aku hanya bisa mengatakan, benar-benar bodoh. Kata Ye Yuan menghina. Ekspresi Zhou Qianru berubah dan akan membuka mulutnya dan membantah, tetapi dia mendengar Li Er perlahan berkata, Bibi, Li Er mempercayai Ye Yuan. Jika masih ada orang yang bisa menyelamatkan saya di dunia ini, orang ini tanpa meragukan Ye Yuan. Dia tidak akan menipu saya. Juga, terlepas siapa yang memenangkan kompetisi bulan cerah pada akhirnya, orang yang mendapatkan kemenangan akhir pasti adalah Ye Yuan. Petik 2. Kata-kata Yue Mengli seperti serangan cambuk, memukul keras ke jantung Zhou Yan. Kepercayaan ini, dia belum pernah mendapatkannya sebelumnya. Tapi Yue Mengli dan Ye Yuan hanya berkenalan selama 10 tahun lebih. Di antara keduanya bahkan sempat 6 hingga 7 tahun mereka berpisah. Atas dasar apa dia mempercayai Ye Yuan seperti itu? Li Er, kenapa? Hanya apa yang baik tentang bocah ini? Zhou Yan bertanya dengan seluruh tubuhnya bergetar. Li Er memandang Zhou Yan dan berkata dengan tenang, Zhou Yan, hatiku, kamu tidak akan memahaminya. Jadi menyerah. Memang, tidak ada yang bisa memahami hati Yue Mengli. Beberapa tahun yang lalu, sejak saat itu dia melihat Ji Qingyun, hatinya terikat padanya. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Namun, kematian Ji Qingyun membuat hatinya seperti abu mati untuk sementara waktu. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia pergi ke alam bawah untuk mengalihkan dirinya dari kekhawatirannya, tetapi berlari ke Ye Yuan secara ajaib. Dan pemuda ini sebenarnya secara bertahap ditumpangkan dengan orang itu, membuat hatinya yang mati perlahan-lahan hidup kembali. Bagi Yue Mengli, tidak ada yang lebih indah dari ini. Namun, apa yang benar-benar membuat Yue Mengli sangat bahagia adalah kalimat yang Ye katakan tadi. Laki-lakimu tentu saja yang terkuat. Mungkinkah itu? Dia akhirnya mendapatkan pengakuannya. Previous. Bab 937. Bintang-bintang di langit di atas bersinar terang. Bulan yang cerah dan jernih tergantung di sudut susunan rumah-rumah yang tertata rapi di sepanjang jalan. Bulan terang bulan kota berbeda dari tempat lain. Melihat dari sini, bulan selalu bundar dan tidak memiliki siklus waxing dan menyusut. Bright Moon City mendapatkan namanya dari sini. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mengangkat kepalanya untuk melihat bulan, dia menghela nafas secara emosional, 300 tahun siklus. Fasun dan bulan cerah, kedua kota itu akhirnya akan membuat matahari dan bulan bersinar bersama lagi. Murid surgawi matahari bulan belum muncul, selama 100.000 tahun. Aku ingin tahu apakah kali ini, siapapun di dua keluargamu akan berhasil atau tidak. Namun, aku merasa bahwa Li Er, memiliki harapan yang sangat tinggi. Petik 2. Li Er tertinggal sedikit demi sedikit setengah langkah. Mendengar kata-kata Ye Yuan, matanya yang indah berkedip-kedip, dan dia membuka mulutnya untuk berkata, kamu, sepertinya sangat akrab dengan dua kota Fasun dan bulan cerah. Ye Yuan berbalik, menatap Yue Mengli, dan berkata dengan senyum ringan, kamu tidak perlu mendekati subjek secara bundaran untuk menemukan jawabannya, aku bisa memberitahumu. Dugaanmu, benar. Seluruh tubuh Yue Mengli bergetar, matanya menunjukkan ekspresi tidak berani percaya. Bukannya hasilnya tidak terduga, tapi keterus-terangan Ye Yuan yang membuatnya agak terkejut. Temukan novel resmi di Pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika di dunia tanpa akhir, Yue Mengli ingin menemukan jawabannya sekali, tapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Setelah kembali ke Bright Moon City, dia berangsur-angsur memikirkannya. Yue Mengli dapat mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar jatuh cinta pada Ye Yuan. Tapi hari ini, ketika Ye Yuan mengatakan jawabannya dengan santai dan mengecilkannya, dia agak panik. Iya, itu ditangkap dengan panik. Pemuda di depannya ini benar-benar tuan itu. Jika Ye Yuan adalah Ye Yuan,
Yue Mengli akan melakukan yang terbaik untuk mencintainya. Tapi ketika Ye Yuan bukan Ye Yuan, dia tidak tahu sikap seperti apa yang harus digunakan untuk menghadapinya. Mentalitas sebelum dan sesudah sama sekali berbeda. Tuan itu adalah sosok puncak yang berdiri tinggi di atas masa di alam surgawi, sebuah eksistensi yang harus dia perhatikan. Tapi Ye Yuan hanyalah aborigin kecil alam rendah. Namun kedua orang ini benar-benar bertepatan secara ajaib. Kenapa Yang Mulia memberitahu saya tentang ini? Yue Mengli yang tenang dan tenang akhirnya kehilangan ketenangan kali ini. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, bukankah kamu selalu ingin tahu banyak? Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Yue Mengli jatuh linglung, tidak berharap alasannya sebenarnya sangat sederhana. Setelah kejutan itu, sedikit rasa manis mengalir di hati Yue Mengli. Masalah ini sangat penting, bahkan mungkin mempengaruhi situasi alam surgawi di masa depan. Bagi Ye Yuan, ini juga merupakan rahasia besar. Begitu terekspos, itu bahkan akan menimbulkan bencana fatal. Tapi dia masih memberitahunya. Tapi di masa lalu, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, di masa lalu, hatiku tidak pasti. Sekarang, hatiku sudah tergerak. Tubuh halus Yue Mengli bergetar, tapi masih agak meragukan kata-kata yang baru saja dia dengar, matanya terkejut sampai ke inti. Sebuah lengan yang kuat dengan lembut membawanya ke pelukannya dan berkata, Li Er, Anda tahu bahwa saya membawa perselisihan darah. Jadi, beberapa hal, saya tidak memikirkan mereka dan tidak berani berpikir juga. Tetapi saat itu juga ketika Anda memeluk saya menemukan bahwa saya sudah tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Petik 2. Yue Mengli tidak berbicara, tapi Ye Yuan jelas bisa merasakan bahwa dia gemetar dalam pelukannya. Tuanku, aku sangat senang. Setelah sekian lama, beberapa kata ini dikirim keluar dari pelukannya dan sebenarnya agak tersedak isak tangis. Di bawah bulan yang cerah, dua orang berpelukan, tanpa kata-kata di tengah malam. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Yue Mengli berkata dengan lembut dalam pelukan Ye Yuan, Tuanku. Panggil aku Ye Yuan, masa lalu telah memudar seperti asap. Dalam kehidupan ini, nama Ye Yuan pasti akan mengguncang dunia surgawi. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Yue Mengli mengangguk sedikit dan mengoreksi dirinya sendiri, Ye Yuan, roh Raja Surgawi Salju dia. Ye Yuan terdiam, dan akhirnya, menghela nafas dan berkata, aku dan roh Snow, mungkin kita tidak ditakdirkan. Dibandingkan dengannya, aku lebih peduli padamu. Ye Yuan merasakan bahwa Yue Mengli di tangannya memeluknya lebih erat. Saat hening lagi, kali ini, Ye Yuan lah yang pertama kali membuka mulutnya, Li Er, kamu harus tahu masalahku. Jujur saja, aku juga tidak tahu seperti apa keberadaan yang aku hadapi. Tapi kupikir Ji Changlan adalah mungkin bukan yang paling menakutkan. Mungkin. Ye Yuan tidak selesai mengatakan ketika jari halus sudah ditempatkan di bibirnya, mencegahnya melanjutkan. Yue Mengli perlahan bangkit dan menatap mata Ye Yuan, berkata dengan tulus, Ye Yuan, kau tidak tahu betapa bahagianya aku saat ini. Ketika aku melihat bantalan elegan Tuan itu saat itu, aku sudah jatuh cinta pada Tuan. Aku bersumpah saat itu untuk hanya menikahi Tuan dalam kehidupan ini. Ketika saya mendengar berita menyedihkan tersebar, Li Er merasa seperti dunia akan runtuh. Itu juga dimulai sejak saat itu fisik jiwa pertempuran bawaan terbangun, membuat saya menderita kesakitan jiwa surgawi merobek dari waktu ke waktu. Kemudian, saya membawa Yan Er ke dunia tanpa akhir untuk mengalihkan perhatian saya. Bahkan dalam mimpi saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa bertemu dengan Anda lagi. Saya berpikir bahwa inilah yang disebut takdir yang dibicarakan orang, kan? Karena itu, tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, Li Er bersumpah untuk bepergian bersama dengan Anda. Petik 2. Tatapan Yue Mengli sangat kuat. Dia ingin menggunakan tindakannya untuk mempertahankan nasib yang diperoleh dengan susah payah ini. Terima kasih, Li Er. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Li Er memiliki kepribadian luar yang lembut dan tangguh. Hal-hal yang dia putuskan, bahkan 8 kuda tidak bisa menariknya kembali. Terlepas dari ini, dia juga sangat perhatian. Tidak peduli apa, dia akan memikirkan sudut pandang Ye Yuan untuk mempertimbangkan masalah. Mungkin justru karena inilah dia menggerakkan hati Ye Yuan. 5 hari kemudian, bidang latihan seni bela diri keluarga Yue dipenuhi orang. Pada saat ini, lapangan latihan menjadi ruang pemurnian pil yang sangat besar. Keluarga Yue juga keluarga alkimia kuno. Banyak anggota keluarga Yue memiliki latar belakang alkemis. Oleh karena itu, pusat kekuatan kaisar alkimia keluarga Yue adalah beberapa.
Pada saat ini di lapangan latihan, hanya pusat kekuatan Kaisar Alkimia sebanyak 20 hingga 30. Pil pemisah jiwa, berasal dari tangan pemuda ini. Sepertinya dia baru saja melangkah ke alam mulia alkimia. Kepala keluarga mengatakan bahwa pil pemisah jiwa mungkin tidak lengkap, atau dirusak. Tapi pria tua ini telah berkali-kali disempurnakan dan tidak menemukan area yang salah. Aku juga, jika mengatakan pemuda ini dapat menggunakan semacam metode untuk menipu kita, orang-orang ini, maka pencapaian alchemy Dao-nya juga terlalu menakutkan. Saat ini, Ye Yuan saat ini sedang dikelilingi di tengah lapangan. Sekelompok powerhouses Kaisar Alkimia membuat pernyataan sembrono tentang dia. Orang-orang ini telah menyempurnakan pil pemisah jiwa sebelumnya. Tetapi tidak seorang pun menemukan bahwa pil pemisah jiwa memiliki masalah. Tapi kata-kata Zhou Qianru masih berfermentasi di tengah-tengah orang-orang ini. Lagi pula, pil obat tier 8 yang tidak bisa disempurnakan oleh banyak Kaisar Alkimia, ini juga terlalu aneh. Tepat pada saat ini, aura yang kuat turun dari langit. Semua orang mengangkat kepala dan melihat. Mereka melihat Chariot Eight Extremity Sword turun dari langit. Ini Tuan Kuan Xingzi. Kepala keluarga sebenarnya mengundang Tuan Kuan Xingzi untuk datang dan menghadiri upacara itu. Semua orang berkata dengan takjub. Sebagai puncak Kaisar Alkimia, wakil ketua Asosiasi Alkemis, status Kuan Xingzi di alam surgawi sangat tinggi. Dan hari ini, dia sebenarnya secara pribadi datang ke keluarga Yue untuk menghadiri upacara demi pil obat kecil tier 8 yang kecil. Ini juga terlalu aneh. Kecuali, mereka tidak tahu bahwa Kuan Xingzi juga berusaha untuk memperbaiki pil pemisah jiwa sebelumnya, tetapi hasilnya gagal. Dia juga sangat penasaran pil obat tier 8 macam apa itu bahkan dia sebenarnya tidak bisa memperbaikinya juga.